saudara, selamat pagi, selamat kembali berbagi di dalam kasih Tuhan. Puji dan syukur hanya Tuhan yang layak terima. Dan saat pagi hari ini kita mau memuji, membesarkan nama Tuhan. Kita mau bersyukur buat segala kebaikan-Nya. Mari saudara kekasih, kita mau angkat satu pujian yang mengatakan beri puji, beri hormat hanya bagi Tuhan. Beri puji, beri hormat hanya bagi Yesus. Bagi Yesus yang duduk di tahta, Dia berkuasa. Oh haleluya, mulia segala bangsa kan datang menyembah, serukan haleluya. Glory Tuhan, haleluya, kudus dan mulia namamu, haleluya, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Mari kita akan memberikan pujian hormat kita hanya bagi Yesus, Raja segala raja. Oh haleluya. Oh Dia yang berkuasa, berkuasa. Kau mulia Tuhan. Amin. Segala bangsa kan datang menyembah, serukan haleluya. Oh haleluya bagi Yesus. Amin. Kudus dan mulia namamu, haleluya, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Mari saudara kekasih, sidang jemaat saya mengundang untuk kita bangkit berdiri. Kita mau sembah Allah kita yang kudus, Allah yang maha besar, Allah yang luar biasa. Glory, haleluya. Mari kita angkat pujian ini dengan sukacita, dengan hati yang penuh syukur, dengan penuh pengagungan hanya bagi Tuhan. Glory Yesus, segala puji, hormat serta syukur hanya bagi-Mu. Katakan beri puji, beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta, berkuasa, mulia segala bangsa kan datang menyembah. Katakan haleluya. Oh haleluya. Kuduslah namamu Tuhan, mulia namamu, haleluya, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau, haleluya, haleluya, haleluya. Kudus dan mulia namamu, serukan haleluya, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah. Lebih lagi katakan haleluya bagi-Mu, haleluya, haleluya. Serukan Dia kudus dan mulia namamu, haleluya, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau.
semesta alam. Engkau pencipta langit dan bumi beserta segala isinya. Engkau Allah yang ajaib yang mengatur segenap kehidupan kami. Sungguh hati kami bersyukur kepadamu Tuhan, sebab tiada Allah yang seperti Engkau. Haleluya. Kami sembah namamu Yesus, kami sanjung namamu Tuhan. Sungguh hati kami limpah dengan syukur Tuhan saat pagi hari ini, sebab Engkau melimpahkan anugerah yang tak terhingga buat kami, sehingga kami saat pagi hari ini boleh berdiri di hadapan tahta-Mu Tuhan, sebagaimana kami ada. Terima kasih Tuhan buat kekuatan, buat kesehatan, buat nafas hidup yang Tuhan berikan buat kami. Dan saat pagi hari ini kami mau beribadah, kami mau memuji menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Dan kami mau serahkan ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhir. Kiranya turunlah berkat Tuhan di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Amin. Mengalir, mengurapi kami. Haleluya. Sehingga setiap kami beroleh berkat yang baru daripada-Mu, urapan yang baru yang daripada Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, bekerjalah saat pagi hari ini. Saat kami meninggikan nama Tuhan, biarlah setiap puji-pujian menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala sarana ibadah Tuhan sudah berkati, setiap kami para pelayan-Mu Tuhan sudah berkati, dan kami berdoa buat saudara-saudara kami yang sedang dalam perjalanan, kiranya Tuhan memimpin dan menyertai mereka, sehingga mereka boleh tiba di tempat ini tepat pada waktunya. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, kami buka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Silahkan duduk saudara yang kekasih. Puji Tuhan. Sungguh pagi hari ini kita bersuka cita saudara, karena Tuhan begitu baik. Amin. Haleluya. Saudara sudah siap memuji Tuhan? Amin. Seberapa besar saudara siap? Saudara boleh angkat tangan saudara pagi ini. Mari kita bersuka ya. Kita mau katakan hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Haleluya. Hari inilah, katakan hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Bersukalah saudara. Kondisi, tapi sukacita sorgawi itu akan mengalir buat kita semua. Amin. Mari kita bangkit berdiri saudara, bebaskan roh kita. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Bersukalah. Ya, saudara bisa kasih senyum kiri kanan saudara.
puji Tuhan saudara, masih tetap berdiri. Oma juga masih kuat ya. Oma masih kuat, saya percaya. Sebab berkat Tuhan dilimpahkan bagi kita semuanya. Haleluya. Mari saudara, kita akan sambung pujian kita yang mengatakan, firman-Mu, kebenaran-Mu itulah kekuatanku. Oh haleluya. Yeay. Kita mau ambil segenap senjata Allah, sebab Roh Kudus sudah dicurahkan dan kita memiliki kuasa yang besar, kuasa yang daripada Tuhan. Amin. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam nama-Mu ku pegang kemenanganku. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Oh haleluya. Saudara punya kuasa. Kuasa Roh Kudus ada di dalam diri kita. Kita akan mengalahkan iblis. Bahkan kita akan menginjak-injak dia. Amin. Haleluya. Oh. Firman-Mu, kebenaran, itulah kekuatanku, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindungan. Yes, haleluya. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam nama Yesus, amin. Ku pegang kemenanganku. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Haleluya. Saudara, angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh saudara, dengan sukacita, sehingga kita beroleh kemenangan pagi hari ini. Haleluya. Mari angkat suara. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Katakan, iman dan keadilan, itulah perlindungan. Saudara tahu lawan saudara? Yes. Sudah tidak berkuasa lagi. Amin. Di dalam nama-Mu, oh, serukan saudara, kemenangan ambillah. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Saudara, saya mau waktu kita bilang kita mau injak-injak iblis itu, kita praktekkan ya. Kita injak sebab kita punya kuasa yang besar. Amin saudara. Amin. Oh haleluya. Mari kita bersama-sama kita bergerak bagi Tuhan. Amin. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku sudah tidak berkuasa lagi. Oh yes. Di dalam nama-Mu ku pegang kemenanganku. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Yo. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku
ada kuasa dalam nama. Sebab itu ambil saudara senjata Allah, kita pakai itu, amin. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku, di dalam kuasa namanya. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku, di dalam kuasa nama. Serukan hanya nama Yesus. Oh, Yesus. Katakan Yesus, dia namanya berkuasa. Oh Yesus, Yesus, ada kuasa dalam namanya. Serukan, saudara, kita mengalahkan iblis dengan kuasa nama Yesus, amin. Serukan lagi. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku, di dalam kuasa nama. Sekali lagi. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku, di dalam kuasa nama. Sekali lagi serukan. Oh Yesus, Yesus, namanya berkuasa. Oh Yesus, Yesus, ada kuasa dalam namanya. Glory Tuhan. Puji Tuhan, silahkan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Saudara percaya kita punya kuasa yang besar, amin. Amin. Sebab kita sudah terima Roh Kudus di dalam diri kita. Haleluya. Dengan kuasa nama Yesus, segala apapun yang ada di depan kita, yang bisa melemahkan, menjatuhkan iman kita, kita bisa kalahkan dengan kuasa nama Yesus, amin. Saudara, kita nanti akan angkat pujian sekali lagi, tapi tidak sekarang ya. Kita akan memberikan persembahan dulu kepada Tuhan, dan kita akan berdoa untuk persembahan kita. Haleluya. Sungguh kami bersyukur Tuhan, sebab setiap hari Tuhan melimpahkan berkat buat kami. Haleluya. Sehingga kami dapat menikmati segala kebaikan Tuhan, dan tak terhitung Tuhan besarnya kasih-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih. Dan inilah Tuhan sebagian berkat yang akan kami persembahkan kepada Tuhan. Baik persembahan ucapan syukur, persembahan 10, persembahan yang lain-lain. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap tangan-tangan kami dengan 30, 60 bahkan sampai 100 kali lipat. Setiap kami berkelimpahan berkat Tuhan, tidak ada satupun yang mengalami kekurangan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan memberkati pelayan Tuhan yang akan melayani setiap jemaat Tuhan dalam persembahan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami berikan persembahan kami dengan hati bersyukur dan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita angkat pujian, kita hitung berkat Tuhan satu-satu. Tidak pernah berkurang. Oh, haleluya. Ribut pukul hidupmu, sia-sia bikin susah hatimu. Hitunglah berkatmu satu persatu, dan heran katamu Tuhan sertaku. Hitung berkatmu satu-satu, ingat semua janganlah lupa. Hitung semua satu
berkat Tuhan di dalam kehidupan kita ya saudara. Sehingga kalau kita mau hitung satu-satu tidak akan pernah cukup setiap lembaran yang kita buat menceritakan kebaikan Tuhan. Puji Tuhan saudara, dan kini kita akan mendengar sebagian daripada firman Tuhan. Sebab itulah kerinduan kita. Saat kita datang ke tempat ini, kita mau memuji Tuhan. Saat kita datang ke tempat ini, kita juga mau mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dalam hidup kita. Sebab di dalam hidup kita hanya ada Yesus penolong satu-satunya yang setia. Amin saudara. Mari kita persiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Saat ku berjalan Tuhan, kasih-Mu menerangi langkahku. Haleluya. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Amin. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Saudara, Tuhan lebih tahu yang terbaik bagi kita. Dan Dia lebih sanggup untuk memulihkan setiap kehidupan kita. Mari kita mau berserah kepada Tuhan. Kita mau percaya dengan sepenuh hati. Sebab kuasanya itu nyata dalam hidup kita. Kita mau katakan dengan sungguh, hanya Yesus penolong yang setia. Mari saya mengundang kita bangkit berdiri. Katakan dengan iman. Saat ku berjalan, ada kasih Tuhan. Kasih-Mu Dia menerangi langkah. Oh, haleluya Yesus. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Katakan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih, mohon pemulihan daripada Tuhan. Oh haleluya. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Saudara, sebesar apa kerinduan saudara pada Tuhan, dan Dia akan menjawab kita saat pagi hari ini. Saudara, angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh keluar dari hati saudara. Dan Tuhan mau mendengar apa yang kau ucapkan pada pagi hari ini. Saudara saja yang angkat pujian ini, katakan, saat ku berjalan ya Tuhan. Kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang Tuhan. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih, katakan, Tuhan lebih tahu yang terbaik bagiku. Oh haleluya Yesus. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus
Kita mau serukan Kau lebih tahu Tuhan. Yes, yang terbaik bagiku. oh Kau mengenal setiap hati kami Tuhan. Sanggup pulihkan hidup. Amin, amin. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolongnya. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolongnya. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang hanya Yesus penolong, hanya Yesus penolong yang benar Tuhan. Kami akui dengan iman kami, dengan lidah bibir kami, hanya Engkau Tuhan penolong yang setia dalam hidup kami. Kami tidak dapat berharap kepada manusia, tetapi kami berharap hanya kepada Tuhan. Dan Engkau sanggup tolong kami, dan Engkau sanggup pulihkan kami. Bahkan jauh lebih baik lagi Tuhan, Engkau tahu memberi yang terbaik buat setiap kami umat-umat-Mu Bapa. Engkau pengharapan yang tidak pernah mengecewakan Tuhan. Sungguh kami bersyukur punya Allah yang baik seperti Engkau. Sungguh kami bangga memiliki Allah yang luar biasa. Dahsyat kuasa-Mu dalam hidup kami Tuhan. Dan Engkau nyata Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, rasakan segala kebaikan Tuhan dalam hidup. Oh, haleluya Yesus. Engkau Allah yang sungguh baik Tuhan. Engkau tahu yang terbaik buat setiap kami Bapa. Mari kita sembah Dia. Naikkan ucapan syukur buat Tuhan. Oh, sebab besar kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kau sungguh sangat baik Yesus. Ajaib, sungguh ajaib. Glory, haleluya. Oh, glory, glory, haleluya Tuhan. Glory Tuhan. Sungguh pertolongan kami hanya datang daripada-Mu Tuhan. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kau tidak pernah terlambat menolong setiap umat-Mu. Oh, haleluya Yesus. Glory, glory Tuhan. Arahkan hatimu, matamu hanya kepadanya. Yesus siap menolong. Yesus siap mencurahkan berkat kuat kuasa-Nya dalam hidup kita. Glory Tuhan. Haleluya Yesus. Sungguh Engkau lebih tahu yang terbaik bagi kami Tuhan. Katakan secara pribadi kepada Tuhan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Kita mau ucapkan sekali lagi ya saudara, dengan lebih sungguh-sungguh, dengan penuh pengharapan dan permohonan hanya kepada Tuhan. Oh, curahkan Tuhan, curahkan kuat kuasa-Mu bagi kami saat pagi hari ini.
Glory Tuhan. Mari kita mau katakan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong. Sekali lagi, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Glory Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu yang sungguh luar biasa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Besar kasih setia-Mu dalam hidup kami. Saat pagi hari ini Tuhan, kami rindu untuk mendengar firman. Apa kabar saudara? Luar biasa. Puji Tuhan. Kita bersyukur bahwa beberapa hari yang lalu ada 3 anak kita yang terima Yesus sebagai juru selamatnya secara pribadi. Dan saya sudah katakan bahwa ini bukan akhir dari perjalanan imanmu, tapi ini baru mulai, saudara. Ya baru mulai. Ketika kita memproklamirkan diri bahwa kita terima Yesus dalam hidup kita secara pribadi, maka sejak saat itu benar-benar iblis akan membuat peperangan yang real buat saudara semuanya yang baru dibaptis. Kalau kemarin masih enteng-enteng saja saudaraku ya, tapi setelah saudara ngaku Yesus sebagai juru selamatmu secara pribadi, maka barulah perjuangan iman itu mulai berjalan. Tapi percayalah bahwa Tuhan Yesus yang sudah ada dalam hidupmu adalah Tuhan Yesus yang membelamu, ya, memberikan kekuatan dan membela sampai Tuhan datang kembali. Pagi hari ini saya akan bicara mengenai sebuah tema yang sederhana, saudaraku ya, yaitu tentang peruso. Bukan perusuh ya, tapi peruso. Apa itu peruso? Saya ingat ketika bangsa Israel belum masuk ke tanah Kanaan. Jadi mereka ini kan sudah melekat mental budak. 400 tahun mereka menjadi bangsa yang tidak punya harapan. Jadi mentalnya mental budak betul-betul selama 400 tahun, saudara. Dan ketika mereka dibawa oleh Musa untuk keluar dari Mesir, bahwa mental itu yang sudah terbentuk selama 400 tahun turun-temurun 10 generasi, ya karena satu generasi itu sekitar 40 tahun, maka mereka pun dicuci otaknya, diproses mentalnya selama satu generasi juga. Ketika 400 tahun ada di Mesir, maka 40 tahun juga mereka diproses di perjalanan dari Mesir ke tanah Kanaan. Jadi tidak mudah memang untuk mengubah pola pikir, untuk mengubah
cara hidup yang sudah sekian lama melekat, Tuhan perlu waktu 40 tahun buat bangsa Israel ini dicuci otaknya bersih-bersih. Supaya apa? Supaya mental budaknya tidak melekat lagi. Ya. Apa artinya? Mereka bebas merdeka dari Mesir, mereka sudah di tanah Kanaan, tapi mentalnya masih mental budak. Nggak ada artinya, saudaraku. Apa artinya mereka sudah merdeka di tanah Kanaan, mereka masih membawa jaket lamanya mereka, yaitu bangsa yang dijajah. Percuma. Maka selama 40 tahun Tuhan proses bangsa Israel itu baik pikiran, baik mental, baik hati, sehingga ketika mereka masuk Kanaan, mereka betul-betul siap untuk menerima segala kebaikan kemurahan Tuhan. Jadi peruso itu artinya hidup yang berkelimpahan. Dan itu mulai dari pikiran dan hati. Hidup yang berkelimpahan. Peruso itu artinya surplus. Lebih dari apa yang kita perlukan. Ya, luar biasa ya. Jadi Tuhan rancang bangsa Israel ini menjadi bangsa yang menikmati berkat Tuhan lebih dari apa yang mereka pikirkan. Dan itu harus dimulai dari pikiran dan hati, saudaraku. Dicuci otak mereka, diproses mental mereka, rohani mereka, sampai mereka benar-benar siap terima berkat Tuhan. Baik, saya akan jelaskan pelan-pelan, saudaraku, mengenai apa itu yang dimaksud peruso. Mari kita baca dalam Imamat pasal 26 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Imamat pasal 26 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Saya akan bacakan buat saudara. Ini yang dimaui Tuhan, saudara. Buat bangsa Israel, juga buat kita semuanya. Berkat judulnya. Janganlah kamu membuat berhala bagimu dan patung atau tugu berhala. Janganlah kamu dirikan bagimu juga batu berukir. Janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya, sebab akulah Tuhan Allahmu. Kamu harus memelihara hari-hari Sabatku dan menghormati tempat kudusku. Akulah Tuhan. Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya, maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberi hasilnya dan pohon-pohon di ladangmu akan memberi buahnya. Ayat 5, penting ini, saudara. Lamanya musim mengirik bagimu akan sampai kepada musim memetik buah anggur. Dan lamanya musim memetik buah anggur akan sampai kepada musim menabur. Kamu akan memakan makananmu sampai kenyang dan diam di negerimu dengan aman tentram. Ayat 5 saja. Jadi Tuhan mau bangsa Israel ini bangsa yang bisa menikmati segala berkat-berkat Tuhan sampai surplus, sampai lebih dari apa yang mereka butuhkan. Kalau ayat 5 tadi kita bisa membayangkan, saudaraku. Dari panen yang pertama, mereka petik, mereka kumpulkan, mereka taruh dalam gudang, belum sampai habis semua panen pertama, panen kedua sudah menyusul. Mereka petik lagi, mereka bawa dalam gudang, belum habis panen kedua, panen ketiga sudah menyusul. Seperti itu, saudara. Jadi berlimpah, dan berlimpah-limpah. Jadi saya bingung, saudaraku. Kalau sampai ada anak Tuhan yang kurang dan kurang terus, saya yakin itu bukan salahnya Tuhan. Amin. Bukan salahnya Tuhan. Yang Tuhan mau,
Tuhan memberkatimu, Tuhan memberkatiku sampai berkelimpahan, sampai berlebih, sampai ada sisanya, sampai surplus, nggak pernah minus, kata firman Tuhan. Berkat yang satu belum habis, berkat yang dua turun, berkat yang dua belum habis, berkat yang tiga datang lagi. Siapa yang nggak suka seperti ini? Waduh, saya bayangkan sekali saudara betapa berlimpahnya bangsa Israel. Jadi untuk urusan memberi sudah nggak ada masalah buat mereka. Ya. Urusan memberi nggak ada masalah. Masalahnya dari kita sendiri sebenarnya. Ada orang yang berkelebihan tapi sulit memberi. Tapi ada orang yang berkekurangan tapi suka memberi. Nah, ini kan mental, saudaraku. Ini mental padang gurun, saudara. Ada orang yang berkelimpahan tapi sulit memberi. Kata orang Sunda, kopet bahasanya. Ya, kopet benar. Ya, jadi hatinya yang harus diperbaiki. Tapi ada orang yang nggak berlebihan, nggak berkelimpahan, tapi suka memberi. Lah ini saudaraku. Yang Tuhan mau, ketika Tuhan memberkati kita, bukan berkat iseng-iseng. Tuhan tuh nggak ada iseng-iseng, saudara. Tuhan nggak ada asal-asalan memberkati kita. Kalau Tuhan memberkati kita, seperti apa yang ditanamkan di dalam bangsa Israel ini? Berkat yang satu belum habis, berkat yang kedua datang. Berkat yang kedua belum habis, berkat yang ketiga datang. Nah, siapa yang mau seperti ini? Saya mau, saudara. Ya, saya mau betul seperti ini. Cuman sekali lagi pikiran dan hati ini memang harus diperbaiki dan diperbaharui. Saya ambil contoh beberapa. Dari ayat 5 tadi kita sudah melihat bahwa panen yang pertama belum selesai dimasukkan gudang, panen yang kedua sudah datang. Seperti itu aja. Lalu di dalam kitab Kejadian pasal 13 ayat 2 dan 6 sampai 6. Kejadian pasal 13 ayat 2 dan 6. Jadi saudara-saudara harus siap menerima berkat ini. Kalau nggak siap, hanya diberikan kepada yang siap. Kejadian pasal 13 ayat 2 dan 6 sampai 6. Tentang siapa nih? Tentang Abram. Ayat 2. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. Jadi Abram pernah singgah ke situ, sekarang ke situ lagi, ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama. Sebab harta milik mereka amat banyak sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Kita lihat satu orang namanya Abram. Ditulis dalam Alkitab dia kaya raya, banyak ternak, banyak perak, banyak emas. Kekayaan zaman dulu, saudaraku, kekayaan zaman dulu itu bukan uang, saudaraku, bukan uang. Tapi dihitung yang pertama adalah berapa banyak ternak yang mereka punya. Ya, kalau sekarang mungkin beda, ukuran orang yang kaya itu punya uang atau punya ternak kira-kira. Kalau orang kaya zaman sekarang itu indikasinya uangnya banyak atau ternaknya banyak? Uangnya banyak. Emasnya banyak. Tapi zaman dulu, saudaraku, bahkan ditulis di Alkitab tadi, emas itu urutan yang ketiga.
Jadi harga emas zaman dulu itu masih murah dibanding ternak, bahkan dibanding perak. Ya. Jadi Abraham punya banyak ternak, banyak perak, dan banyak emas. Jadi emas di nomor 3, nggak terlalu mewah waktu itu. Setelah lihat, Abraham tidak kekurangan apa-apa. Dia berkelimpahan, nggak pernah kurang, selalu cukup, bahkan saya katakan pasti surplus hidupnya, lebih. Kenapa ternak lebih prioritas zaman itu dibanding emas? Kalau emas nggak bisa beranak pinak, bukan? Tapi kalau ternak beranak pinak, itu yang membuat ternak lebih tinggi nilainya dibanding emas. Sedemikian kayanya Abraham, tapi dia tidak lupa. Dia ingat dia pernah membuat mezbah di antara Betel dan Ai, dan sekarang dia tinggal di situ, sempat tinggal di situ, sempat singgah di situ, dan Alkitab berkata di ayat 5, di situ Abraham memanggil Tuhan. Saudaraku, orang sekaya Abraham saja nggak mau melupakan Tuhan, saudaraku. Bagaimana mungkin kita yang nggak sekaya Abraham suka melupakan Tuhan? Itu catatannya, saudara. Di tempat itu di mana dahulu Abraham membuat mezbah, dia memanggil Allahnya. Kalau orang yang kaya raya, jauh dari Tuhan, mungkin orang juga banyak maklum. Hartanya nggak habis 7 turunan. Nggak ke gereja juga nggak apa-apa, nggak bakalan miskin dia. Tapi kalau kita yang nggak punya banyak harta, tapi suka melupakan Tuhan, lalu di mana kekuatan kita dan sumber harta kita? Di sini letaknya, saudara. Bagaimana supaya perusuh itu datang dan melimpah dalam hidup kita? Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Dimanapun kita berada dalam kondisi apapun, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Karena dia sumber kekuatan, dia sumber berkat, dia sumber penghiburan, dia sumber dari segala sumber kehidupan kita. Kenapa kita mau jauh dari dia? Sekali lagi, Abraham yang begitu kaya raya saja, dia selalu berdoa pada waktunya. Lalu siapa kita? Berdoanya Abraham bukan asal berdoa, serius dia, saudara. Ibadahnya Abraham betul-betul ibadah yang serius kepada Tuhan. Sebab dia sadar betul ketika dia terlepas dari Tuhannya, maka matilah kehidupannya. Ya. Kalau saudara dan saya mau surplus, kalau saudara dan saya mau mendapatkan lebih dari apa yang kita butuhkan, saya nggak segan-segan berkata, jangan pernah melupakan Tuhan sedetik pun. Amin, saudaraku. Karena itu sumber dari segala kehidupan kita. Ya, contohnya Abraham. Kita mau bilang apa? Orang sekaya dia saja, dia masih ingat Tuhan dan sangat perlu Tuhan. Kalau kita nggak perlu Tuhan, waduh hebat kita lebih dari Abraham. Kita ini seperti ranting yang harus nempel kepada pokoknya. Kalau ranting itu tidak nempel pada pokoknya, ranting itu akan kering layu dan pasti patah. Tapi kalau ranting itu nempel pada pokoknya, dia akan mendapatkan aliran-aliran kehidupan. Bukan saja dia akan berdaun, tapi dia akan mengeluarkan buah dan buahnya
manis rasanya. Bapak Ibu yang saya kasihi, apapun yang terjadi, situasi bagaimanapun yang terjadi di hadapan kita, jangan pernah melupakan Tuhan. Jangan pernah tidak berdoa. Berdoa itu pintu, saudaraku. Karena segala sesuatu itu lewat doa, lewat pintu itu. Kalau pintu itu tidak saudara gunakan, saudara tutup, dari mana datangnya apa yang kita butuhkan? Saudara mau sembuh, lewat doa. Saudara mau sehat, lewat doa. Saudara mau tenang hati saudara, lewat doa. Saudara pingin masa depan saudara baik, masa tua saudara tenang, lewat doa. Jadi doa itu pintu, saudara. Kalau pintu itu saudara tutup dan tidak saudara buka, padahal Tuhan akan memberikan segala-galanya itu lewat satu pintu itu, lewat doa, saudara. Lalu kalau kita nggak berdoa, dari mana datangnya pertolongan kita? Makanya Abraham tahu persis, dimanapun dia berada, dia dirikan mezbah dan dia memanggil Tuhannya di situ. Luar biasa, saudaraku. Mau perusuh, hidup yang berkelimpahan, bukan saja uang, tapi sukacita, damai sejahtera, kerukunan. Saya tahu wajah-wajah saudara banyak yang gak punya duit ini. Jangan ngambek. Tapi saudara sukacita itu lebih daripada duit, saudaraku. Ya, saudara tenang, ada kerukunan dalam rumah tangga saudara, ada kedamaian, itu lebih daripada duit. Makanya gereja ini nggak banyak ngomong duit, saudara. Karena buat gereja ini nggak penting-penting amat itu duit, saudara. Betul. Lebih daripada sekedar duit, sukacita, damai sejahtera, kerukunan, ketenangan. Lebih daripada apa yang kita butuhkan. Itu namanya perusuh. Dan itu bisa kita alami, bisa kita dapatkan. Yang pertama, jangan pernah melupakan Tuhan. Selalu berdoa setiap saat. Yang kedua, ya, yang pertama jangan lupa. Kalau yang pertama lupa, yang kedua lebih cepat lupa biasanya. Iya toh? Kejadian pasal 26 ayat 12. Kejadian 26 ayat 12. Ya. Kejadian 26 ayat 12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga ia mendapatkan hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Maka menaburlah Ishak. Dan pada tahun itu pula ia apa? Ia mendapatkan hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Sudah tahu waktu Ishak ini menabur benih? Situasinya tidak hujan, tapi terjadi kelaparan di mana-mana. Hujan tidak turun, kelaparan terjadi di mana-mana, dan kemiskinan menjadi pandangan yang umum pada waktu itu. Tapi kenapa Ishak masih bisa menabur? Orang-orang sudah banyak yang mati, banyak yang stres, banyak yang depresi. Karena terjadi malapetaka di negeri itu, kelaparan melanda siapapun juga.
Tapi Ishak masih bisa menabur. Corona 2 tahun saudara, meluluh lantakan ekonomi di Indonesia. Saya sering kali ingatkan betapa banyak anak-anak Tuhan juga yang kehilangan mata pencahariannya. Masih untung-untung kalau gajinya enggak dipotong habis. Masih dapat setengah, masih dapat seperempat. Dalam situasi itu yang terjadi paling mudah adalah mengeluh, berkeluh kesah, bersungut-sungut, menggerutu. Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan keadaan seperti ini? Dan orang mulai malas untuk beribadah. Orang mulai malas untuk memuji Tuhan, orang mulai malas untuk berdoa. Orang mulai berpikir untuk masa hidupnya. Bisa nyambung lama atau tidak. Dan yang terjadi adalah setiap orang banyak memikirkan dirinya sendiri daripada orang lain. Dalam situasi 2 tahun ke situ. Semua orang punya masalahnya masing-masing. Tapi Ishak masih bisa menabur. Bagi anak-anak Tuhan, jangan lupakan ini. Dalam segala situasi dan kondisi apapun, jangan lupa menabur. Kalau saudara menabur dengan benar, saudara akan menuai 100 kali lipat. Ya, gimana bisa nabur Pak, gajinya dipotong? Gimana bisa perpuluhan Pak, gajinya habis? Berani nggak masih menabur? Buat makan saja udah susah. Untuk gereja saudara kecil loh, nggak banyak biaya gereja ini. Ya Pak Andrea. Ada gereja yang pedinya 4. Persembahan, pembangunan, perpuluhan dan macam-macam. Kita nggak punya peti, saudara. Kita nggak punya peti. Dan dari dulu Pak Anies buat peti, nggak usah. Suruh maju kalau perpuluhan, nggak usah. Kalau gereja-gereja perpuluhannya di depan, saudara. Maju, nggak apa-apa sih, saya nggak nyalain. Tapi saya kok nggak usah. Ada gereja-gereja kalau mau persembahan, ayo diangkat dulu amplopnya. Jadi kalau yang nggak ngangkat amplop ketahuan. Di kita juga nggak pernah, saudara. Ya. Saya nggak mau ngomong gitu, Bu Yaya. Ya. Kita nggak pernah gitu. Tapi kalau setiap jemaat punya hati untuk menabur dan menabur di tanah yang tepat, saudara nggak usah nabur selalu di sini kalau saudara anggap nggak pas, jangan. Sebab kalau taburan saudara nggak di tanah yang tepat, tidak akan berbuah. Harus di tanah yang tepat dulu. Maka kalau saudara persembahan, saudara berdoa, Tuhan berkati persembahan ini. Kalau saudara memberikan ucapan syukur, Tuhan biar ucapan syukur ini menjadi berkat. Kalau saudara mengembalikan persepuluhan, biarlah persepuluhan ini menjadi tanda ketaatan buat saya. Sehingga ketika taburan saudara benar, jatuh di tanah yang tepat, maka taburan itu akan menghasilkan tuaian 100 kali lipat. Maka gereja itu nggak pernah bangkrut. Perusahaan bisa bangkrut, bisnis bisa bangkrut, tapi gereja nggak pernah bisa bangkrut. Karena apa? Sekecil-kecil, sedikit-dikitnya pemasukan yang diterima gereja, gereja itu tetap mikir bagaimana cara membaginya.
Benar, saudara. Jadi tidak dikumpulkan kemudian nggak pernah keluar. Kalau dikumpulkan nggak pernah keluar itu sama saja panen pertama sudah selesai, belum selesai, panen kedua sudah datang, itu artinya apa? Kalau yang panen pertama itu belum selesai sampai di gudang, lalu muncul panen yang kedua, maka panen yang pertama ini kalau nggak dikeluarkan dulu akan busuk. Saudara. Betul. Jadi panen pertama dipetik kemudian ditaruh di gudang. Lalu panen yang kedua mulai datang. Maka yang di gudang itu juga harus dikeluarkan juga. Sebab kalau tidak akan busuk dan kalau busuk nggak ada manfaatnya. Makanya istilah di sini bukan kolektor. Persembahan. Kalau kolektor itu dikoleksi. Dikumpulkan, ditaruh, disimpan, dirawat, nggak usah keluar-keluar, itu koleksi. Saudara punya koleksi apa di rumah? Barang apa? Saudara punya barang yang saudara sukai, dikoleksi. Kamera dikoleksi, dilap tiap hari. Kameranya dilap tiap hari. Yang punya nggak pernah mandi kan? Tapi kameranya dilap tiap hari, dikoleksi, ditaruh di tempat yang bagus. Itu kolektor. Dikumpulin, sudah selesai dikumpulin saja. Makanya saya nggak mau istilah kolektor, nggak mau, harus persembahan. Sebab kalau kolektor itu dikumpulin jadi banyak, jadi mobil, ya gitu. Dikumpulin jadi banyak, jadi apa? Enggak, saudaraku. Jadi persembahan yang saudara serahkan kepada Tuhan, setelah dihitung, dikelola, didistribusikan lagi, dibagi lagi. Ya kalau dapatnya banyak, dibaginya juga banyak. Kalau dapatnya enggak banyak, ya sebisanya dibagi, tetap dibagi. Itu persembahan. Jadi taburan-taburan saudara kalau jatuh di tanah yang tepat, pasti tumbuh dan berbuah lebat. Makanya ada lagu tuh. Kalau mau menabur jangan lihat musim, jangan lihat angin, badai, cuaca. Tabur saja. Kalau saudara lihat, aduh, angin besar. Aduh, cuaca mendung. Mau nabur enggak jadi. Kalau saudara mau nabur enggak jadi, kapan nuainya, saudara? Kapan nuainya? Tapi kalau saudara menabur dengan benar, pada waktunya saudara akan menuai berlipat kali ganda. Kalau mau perusuh, berkat yang berlimpah, berkat yang melebihi dari apa yang dibutuhkan. Kalau mau surplus, yang pertama, jangan pernah melupakan Tuhan. Yang kedua, jangan pernah untuk tidak menabur. Kalau saudara tidak pernah menabur, saudara tidak akan pernah menuai. Betul loh saudaraku. Maka taburlah. Enggak usah lihat musim, enggak usah lihat cuaca, taburlah. Gereja tidak akan pernah bisa bangkrut. Kalau ada gereja yang bangkrut, bukan salah Tuhan. Salah yang ngelola. Salah yang ngelola. Saya tambah kerjaan baru ini. 1 bulan yang lalu gereja di Kupang pecah. Gerejanya gede, yang kemarin saya share di grup. Tapi karena pendetanya enggak hati-hati, sebagian jemaat dan pelayan Tuhan pisah. Dan celakanya itu gereja bangunan itu punya dari salah satu yang memisahkan diri. Saya sudah coba untuk rekonsiliasi, yuk kumpul bareng.
Kalau dekat saya akan berangkat ke sono, ke Kupang NTT. Tapi karena terlalu jauh, kita kumpul lewat Zoom saja. Kalau duduk bersama saja belum bisa, apalagi ngangkat bersama. Yang penting duduk sama-sama dulu. Ya, kalau duduk bareng aja nggak bisa, gimana bisa ngangkat beban sama-sama? Lalu salah satu berkata, buat kami nggak ada masalah kok, jadi nggak perlu kumpul-kumpul. Ya sudah, kalau kamu merasa nggak perlu, ya saya perlu yang satunya. Sebab saya harus terima dua pihak tentang masalahnya apa. Udah, 1 hari sebelum pertemuan saya ingatkan, besok kita ketemu. Yang dari pihak sono 4 orang aja, yang dari pihak sini 4 orang aja. Nggak usah banyak-banyak, kalau banyak-banyak ribut. 4 jam sebelum dimulai pertemuan, yang pertama nggak mau dia, buat dia nggak ada masalah. Tiba-tiba saya mau ikut. Ya baik, itu yang saya harapkan. Nah, saudaraku, dalam pertemuan itu mulai jelas masalahnya apa. Yang satu ngomong gini, yang satu ngomong gini. Saya bilang, tetap mau satu enggak? Mau rukun enggak? Enggak mau. Lalu saya tanya, Kupang itu seluas apa? Sangat luas, Pak. Sekarang gereja yang memisahkan diri, tempatnya tetap sama, gereja yang pindah jauh enggak? 15 kilo, Pak. Kalau enggak bisa disatukan, saya akan bagi 2. Kalau satu kota ada 2 GOP masih boleh lah. Mulai bingung, saudara. Mereka enggak pernah nyangka ada solusi seperti itu. Saya kan berpikir, saudara. Mereka itu kan ya anak-anak saya, dalam arti anak rohani. Kalau saya punya anak dan ribut, kan saya harus selesaikan. Saya nggak mihak satu, nggak mihak yang lain. Harus saya selesaikan. Oke, karena kalian sudah gede semuanya, kalau nggak mau ngumpul satu rumah, ya sudahlah, 2 rumah. Tapi harus saling hormati, harus saling menghargai, jangan memprovokasi. Oke. Akhirnya, ya sudah, saya dapat tugas baru untuk membina yang memisahkan diri. Tetap gerejanya gereja lama. Pak Anies, ini perjamuan kudus bagaimana nih? Ya udah, saya kasih kamu mandat melakukan pelayanan perjamuan. Sebab kalau jemaat sudah baptis, nggak ikut perjamuan juga salah. Saya kasih mandat, saya kasih surat, jalankan perjamuan kudus dengan seperti ini. Nah, saudaraku, yang saya mau katakan apa? Gereja itu nggak bisa bangkrut. Iya, kalau nggak kelewatan ngelolanya pendetanya. Saudara tidak akan pernah defisit kalau saudara melakukan 2 hal tadi. 1, jangan pernah melupakan Tuhan. Yang kedua, jangan lupa untuk menabur. Ishak ini menabur dalam posisi kelaparan melanda bangsa Israel. Tapi dia tetap bisa menabur. Saudara masih bisa persembahan, saudara masih bisa menolong orang, saudara masih bisa memberi nasihat. Ketika corona terjadi 2 tahun, keluarga saudara masih utuh, bukan? Saudara masih bisa makan, saudara masih bisa bekerja. Sekalipun hasilnya tidak sebanyak dulu, tapi Tuhan itu bisa cukupkan dengan hasil yang seperti itu. Tuhan itu luar biasanya, luar biasa. Saudara yang sebelum corona punya gaji, punya pendapatan 5 juta, umpamanya. Lalu setelah corona dipotong 2 juta jadi 3 juta. Itu di tangan Tuhan bisa dicukupkan buat saudara. Dan terjadi, bukan?
dengan penghasilan yang tidak sebanyak dulu, saudara masih bisa hidup sampai hari ini. Perusuh, saudara. Perusuh. Saudara bisa menikmati hari-hari saudara. Saudara masih bisa bernafas. Saudara masih bisa beraktivitas. Saudara masih bisa menikmati berkat Tuhan. Jadi yang Tuhan mau buat kita, buat saudara dan saya, Tuhan tidak mau saudara defisit. Tuhan tidak mau saudara kekurangan. Tuhan mau supaya hidup kita berkelimpahan. Panen yang satu belum selesai ditaruh di gudang, panen yang kedua mulai muncul. Panen yang kedua belum selesai dipetik ditaruh di gudang, panen yang ketiga sudah muncul. Berkat yang satu belum habis, berkat yang kedua sudah turun. Tapi jangan lupa, kosongkan dulu itu gudang, saudara. Salurkan, tabur. Sebab kalau numpuk di gudang akan busuk. Ya, ingat mana ketika bangsa Israel minta makan Tuhan tiap hari kasih itu mana? Aturannya setiap hari ambil aja secukupnya satu baskom. Tapi hari yang ke-6 ambil 2 kali lipat. Saudaraku, saya bayangkan, saudaraku, kira-kira di antara orang Israel ada yang khawatir nggak? 1 baskom tiap hari, ambil 2 baskom lah. Dan ternyata besoknya lebihnya busuk. Itu Alkitab, saudara. Tuhan bilang ambil 1 baskom untuk 1 hari. Dasar ini orang Israel ini. Pikirannya kalau 1 baskom nanti kalau dimasak kemudian pengen tambah gimana? Loh, apalagi anaknya 6. Kalau 1 baskom Tuhan dimasak kemudian pengen tambah, anak saya cari di mana lagi? Karena mana itu kalau matahari sudah muncul hilang, saudara. Ya sudahlah, kita ambil 3 baskom. Siapa tahu perlu malam-malam lapar masak lagi. Dan firman Tuhan itu memang luar biasa. Tuhan itu sudah atur demikian rupa. Mereka yang tamak, mereka yang rakus, mereka yang gak percaya, mereka yang khawatir, ngambil lebih dari 1 baskom, busuk sisanya. Gak bisa kemakan. Lalu hari yang ke-6, kamu ambil 2 lipat. Kalau 1 hari 1 baskom, berarti hari yang ke-6 ambil 2 baskom. Karena hari yang ke-7 kamu gak boleh kerja. Hari Sabat kan? Gak boleh. Maka orang Israel yang biasa ambil 1 baskom, hari yang ke-6 ambil 2 baskom. Mungkin ada di antara mereka yang ambil, gak usah 2 lah, 1 aja dah. Ya gak apa-apa, ambil 1 gak apa-apa. Tuhan suruh ambil 2, dia ambil 1. Ya kekurangan bener. Kurang bener. Maka kalau Tuhan ambil 2, ambillah 2. Tuhan bilang ambil 1, ambil 1. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kita itu gak salah dengar suara, gak salah. Ini suara Tuhan atau suara Tante Lucy, ketahuan betul. Lucifer maksudnya. Pengen perusuh, jangan lupakan Tuhan. Di kantor tetap ingat Tuhan. Di tempat di mana saudara berada tetap ingat Tuhan. Ingat Tuhan itu tidak hanya di gereja, hanya 2 jam, seminggu 2 jam. Sementara saudara 1 hari punya 24 jam. Maka kalau firman Tuhan berkata siang malam aku merenungkan Tuhan, siang malam aku merenungkan firman Tuhan, itu bukan berarti siang dan malam. Enggak, itu artinya sepanjang hari kita harus mengingat Tuhan. Seperti Abraham. Kalau kita selalu mengingat Tuhan, maka langkah-langkah kita tidak akan serong kanan, tidak akan serong kiri. Suami itu seneng kalau istrinya selalu ingat Tuhan. Senang ya Pak Mesan ya?
Istri juga seneng kalau suaminya selalu ingat Tuhan. Ya Bu? Nah, jadi yuk sama-sama selalu ingat Tuhan. Tenang. Suaminya pergi, istrinya tenang. Percaya aku, dia bisa dipercaya sekalipun jauh dari aku. Istrinya pergi, suaminya percaya. Saya percaya dia bisa dipercaya. Oh, tenang. Karena takut akan Tuhan, selalu ingat Tuhan. Dimanapun dia melangkah, wah, Tuhan lihat loh ya. Kemanapun kita pergi, Tuhan lihat tuh. Jadi nggak mungkin kita akan melenceng kemana-mana, nggak mungkin. Tenang. Selalu ingat Tuhan seperti Abraham dan jangan lupa menabur. Ya saudaraku, taburan itu tidak harus banyak-banyakan, enggak. Seberapa banyak, seberapa bisa yang saudara tabur, taburlah. Karena saudara akan menuai. Kalau saudara nggak pernah nabur, saudara nggak pernah menuai. Ini bukan masalah dosa atau enggak dosa, enggak. Saudara nggak nabur juga nggak dosa, tapi hidupmu akan sulit karena saudara nggak pernah menuai. Ya, sekali lagi ini bukan dosa atau tidak dosa. Saya nggak nakut-nakuti, tidak. Tapi saya yang bicara tentang firman Tuhan. Ishak menabur dalam keadaan kelaparan terjadi di mana-mana dan tidak turun hujan. Dia masih tetap menabur. Jadi kesimpulannya apa? Tidak lupa berdoa, tidak lupa menabur. Maka engkau akan hidup berkelimpahan seperti apa yang Tuhan mau. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Pikiran dan hati kami perlu Tuhan rubah. Dan kami mau dirubah oleh Tuhan. Kadang-kadang pikiran kami justru itu yang membuat kami terbelenggu. Kadang-kadang hati kami yang membuat kuasa Tuhan tidak bekerja. Kami mau seperti Abraham. Dimanapun dia berada, dia ingat akan Tuhan. Kami mau seperti Ishak. Dalam segala situasi, dia tetap menabur. Dan kami sungguh percaya ketika kami selalu mengingat Tuhan dan setiap kami ada kesempatan untuk menabur, kami akan menabur, maka hidup kami akan berkelimpahan. Berlebih tidak akan kurang, melebihi apa yang kami butuhkan dan perlukan. Bila firman Tuhan ini tergenapi dalam hidup kami, sehingga tidak ada di antara kami di tempat ini yang kekurangan. Setiap kami akan diberkati Tuhan dengan bahkan berkat yang berlimpah-limpah. Nyatakan ini janjimu Tuhan. Kami mau melihat bukti dari janjimu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berhenti bicara. Roh-Mu bekerja lebih lanjut. Haleluya. Amin. Tuhan berkati saudaraku. Ditutup, saya minta akte baptisan, saya akan serahkan. Saya panggil Amel ke depan, Iyo ke depan untuk terima akte baptisan. Kelsey nggak hadir ya? Ya, oke, sini, silahkan. Ada yang motret mungkin? Iya. Ibu Gembala yang akan menyerahkan. Sini yuk. Iya. Jangan keliru ya. Iya. Keluarin aja. Keluarin. Nah, supaya kelihatan. Iya. Iya, Tuhan berkati. Siapa yang menyusul ini? Iya, Tuhan berkati ya. Amin. Iya, liatin ke sana semua, taruh di sini.
Ini dari Tempo ini, coba lihat sana dari wartawan Tempo nih. Tempo keluar, tempo nggak keluar. Iya. Iya, Tuhan berkati ya. Ya, Tuhan berkati. Selamat berjuang dalam iman. Baik, sekaligus kita bersyukur bahwa mereka sudah terima Tuhan. Setelah ini selesai, jangan pulang dulu. Kita mau makan bersama. Ya toh? Kalau Tuhan Yesus kumpul sama murid-muridnya, habis itu biasanya makan bersama. Oke, kita berdiri bersama-sama, kita akan tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur 3 jiwa sudah Tuhan selamatkan, kiranya Tuhan terus pegang hidup mereka, Iyo, Amel, juga Kelsey, masa depan mereka Tuhan juga rancang yang sungguh amat baik. Mereka menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan di bidangnya, menjadi kesukaan banyak orang, kesukaan orang tua dan menjadi kesukaan Tuhan. Dimanapun mereka berada, mereka akan beruntung karena Tuhan bersama-sama dengan mereka. Apa yang mereka kerjakan lakukan Tuhan berkati dan Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur untuk yang berulang tahun di bulan ini. Kami juga bersyukur untuk Abel, kiranya Tuhan terus campur tangan dalam hidupnya, kekuatan, kesehatan, umur panjang Tuhan beri, dan harta kekayaan surgawi Tuhan limpahkan atas hidupnya. Kami juga bersyukur pada pagi hari ini kami akan menikmati berkat Tuhan bersama, dan kiranya setiap berkat itu belum menjadi kekuatan kesehatan buat kami, dan kami akan pulang kembali ke tempat kami masing-masing. Kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai kami semuanya. Jemaat yang kukasihi, mari kita pulang bersama dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Pulanglah dengan damai dan sukacita, dengan membawa berkat. Kasih karunia tidak apa-apa penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai kita, memimpin kita dari saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Biarlah keajaiban-Mu terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Oleh sebab itu jiwa kami memuji akan kebesaran-Mu. Memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Tuhan memberkati.